Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abi Yazid. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu pembisnis kekinian, ya bisa dikatakan kayak gitu. Nah, dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Norma. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yazid, NIM 101233007 dari kelas KKIA. Saya sedang bersama salah satu pemilik usaha, yaitu bersama dengan siapa? Baik, saya Muhammad Finas Maulana, owner dari akun TikTok maupun Shopee Data ID. Nah, di situ saya jualan all shop tentang pakaian muslim dan meja-meja lainnya gitu mas. Intinya pakaian-pakaian fashion gitu. Oh, oke. Nah, gitu. Pada intinya saya akan mewawancarai Anda terkait ini. Yang pertama, bagaimana sejarah atau awal mulanya jenengan memulai usaha? Sejarah atau awal mula saya melakukan usaha ini dulu sebelum saya terjun ke dunia online, saya itu sempat bekerja bersama teman saya. Artinya saya itu menjadi karyawan teman saya yang kebetulan juga usaha online. Nah, awalnya saya itu diajak ngambil barang di luar kota, saya itu disuruh nyupir. Nah, pada kemudian hari saya ditawarin, kenapa kok kamu nggak ikutan jualan aja gitu. Oh, nah dari itu saya mulai tertarik. Nah, saya mulai tertarik, lalu belajar bersama teman saya. Kemudian ya saya mendirikan akun di Shopee maupun di TikTok. Awal mulanya saya itu diajak teman saya. Berarti bukan bisa dikatakan promo, bukan? Nggak promo. Saya itu bahkan saya nggak kepikiran mau awalnya pengen usaha ini cuma dapat pikiran itu. Kok tiba-tiba teman saya itu ngajak, nah saya suka lah, mungkin ini jalan saya, jalan rezeki. Nah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, bagaimana jenengan awal menjual dan mempromosikan usaha ini? Nah, menjual atau mempromosikan di Alshop itu banyak. Salah satunya melakukan iklan PNV produk maupun iklan view. Terus kalau di TikTok Shop itu, kalau sekarang ada yang namanya itu afiliator. Ya. Jadi saya itu mengkontak mereka atau menghubungi mereka secara langsung sebagai seller. Jadi saya itu menyuruh mereka atau langsung untuk mengiklankan produk saya. Nah, saya itu memberikan sampel atau barang saya atau produk saya kepada mereka, lalu mereka mengiklankan. Nah, dari sang afiliator itu, video afiliator itu misalnya ngangkat videonya naik. Nah, mereka dapat penjualan. Nah, dari perpenjualan tersebut mereka dapat komisi dari harga awal saya. Misal nih, harga produk saya itu 100.000. Nah, saya mencantumkan komisi 10% untuk afiliator. Komisi itu upah sebagai mereka. Upah. Iya. Jadi kalau afiliator itu mendapatkan 10% per penjualan, nah berarti mereka dapat 10% dari 100.000. Jadi mereka itu dapat 10.000. Nah, itu salah satu untuk mempromosikan atau menjual barang. Bisa melakukan iklan atau berkolaborasi. Oke. Dan seterusnya, apa hambatan atau kendala yang jenengan hadapi dalam mengerjakan atau menjalankan usaha ini? Untuk hambatan saya sendiri itu hambatannya pasti karena saya ini cuman bisnis kecil-kecilan. Stok itu kadang susah carinya. Stok yang pertama itu stok. Kadang stok itu susah, cari supplier yang terpercaya juga susah, itu hambatan.
Terus kadang ngatur juga banyak. Oh iya. Misal kalau di luar Jawa itu kan sekarang mungkin mereka itu orang-orang luar Jawa itu tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Terus masalah kadang hambatannya ada di jasa pengiriman apa kita sudah mengirimkan pada waktunya secara tepat, melainkan merekanya itu jasa ekspedisinya itu malah seenaknya, jadi itu menjadi suatu hambatan. Berarti emang dari sampeyan sudah apa namanya sudah Ya, saya sudah memaksimalkan secara mungkin. Lah, kadang ada di pelanggan maupun ada di jasa. Untuk saya sendiri hambatannya mungkin itu. Iya. Nah, terus bagaimana jenengan menentukan harga jual kepada produk ini? Harga jual kalau saya itu mencantumkan harga itu sesuai dengan pasar, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Saya menyesuaikan dengan pasar dan itu sudah saya perhitungkan antara harga produksi, harga packing maupun harga pengirimnya itu saya sudah kalkulasi semua, sudah bagi, sudah dimarginkan, sudah antara selisih produksi, selisih ininya selisih awal saya pulaan itu loh, malah pula dan saya jual itu dominasinya saya sudah kalkulasi semua. Jadi menyesuaikan aja, tidak terlalu mahal juga. Iya. Nah, terus apakah jenengan menggunakan media sosial untuk berjualan pada produk ini? Untuk produk saya media sosialnya memang TikTok ya. Jadi saya itu membuat VT atau video produk itu jadi dengan sedetail mungkin, ceritanya bagaimana, terus detail motifnya bagaimana, dan data apanya itu saya membuat VT sekreatif mungkin. Nah itu saya post itu di TikTok, sosial medianya. Menyesuaikan zaman sekarang. Iya, lebih keren lah. Terus, apakah jenengan memiliki karyawan atau jenengan mengelola usaha ini diri sendiri? Usaha saya itu saya ada partnernya, yaitu itulah pacar saya. Saya itu bekerja sama dengan pacar saya. Jadi pacar saya itu mengelola produk, artinya bagian stok itu pacar saya, nah bagian pemasarannya saya. Jadi bagi juga tugas, dia ngelakuin apa, saya ngelakuin apa, jadi hasilnya itu nggak hanya saya melainkan untuk barang lain. begitu ya. Nah, terus apa keunikan dari produk yang jenengan jalankan dibandingkan produk-produk orang-orang lain gitu? Untuk keunikan diri saya itu tidak mempunyai keunikan, tapi saya itu mengikuti zaman. Artinya apa? Misal tren 2025 itu trennya bagaimana, fashionnya itu bagaimana, model-model bajunya bagaimana, nah saya juga ikutin. Dari segi bahan maupun motif itu sama, mungkin yang beda hanyalah model atau trending zaman sekarang, atau mungkin dilipat atau bagian apanya ditambahin render atau seperti apa. Saya ngikutin zaman. Nah, ini seterusnya, bagaimana jenengan mengelola keuangan dalam usaha jenengan sendiri? Nah, kalau bahas keuangan, saya itu, nah kalau bahas keuangan saya itu tarik dari TikTok maupun Shopee itu sesuaikan dengan kebutuhan saya, apa kebutuhan bulan atau sehari-hari, jadi nggak terus ambil. Nah saya ngelola uangnya juga bersama pacar saya, kan ini kita bareng gitu. Jadi kalau misal pingin ini ya tarik kecuali kebutuhan mendadak. Nah saya kan masih kuliah, nah kalau misal buat HP atau bayar lain-lain seperti KKL atau apapun, nah saya itu tarik berapa juta gitu. Jadi nggak tarik terus. Nah itu menjadi
pengelolaan uang saya yang dikelola oleh pacar saya. Saya nggak tahu narik berapa, yang narik dia terus. Ya. Nah, terus apa strategi jenengan untuk tetap bertahan di tengah persaingan atau kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini? Untuk strategi sendiri saya tidak mempunyai strategi khusus. Ya, saya tetap konsisten aja untuk mengepost atau membuat video dan tetap konsisten iklan dan memaksimalkan produk saya itu secara maksimal. Ya, itu aja, nggak ada strategi. Pasti saya dengan iklan atau tetap konsisten membuat video perharinya itu upload atau ngeposting video berapa. Jadi video entah view-nya itu rame atau enggaknya ya itu terserah TikTok. Yang penting kita sudah usaha, sudah iklan, nanti hasilnya diserahin. Nah, apa pesan dan kesan jenengan atau motivasi jenengan untuk para pemuda yang ingin memulai usaha baru pada saat ini? Pesan, kesan maupun motivasi bagi mereka yang ingin menjalankan bisnis maupun itu bisnis apapun, atau entah dagang, entah itu jasa, pesan saya itu intinya harus ada keberanian untuk memulai, jangan nanggung-nanggung. Niat itu perlu, kemudian terjun ke lapangan juga perlu, minta doa restu sama orang tua juga itu kuncinya. Dan pastinya harus konsisten. Kalau kita hanya punya niat usaha, nah di tengah-tengah jalan itu minder atau pesimis, kok nggak naik-naik usahaku, nah itu menjadi salah satu penyebab murungnya para pemuda yang ada di luar sana. Itu pasti harus konsisten, pasti nanti entah itu hari hoki atau hari burunya kapan, pasti ada itu. Berarti juga bisa dikatakan duit juga butuh duit. Iya, betul. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, mantap. Oke, Mas. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.